Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa lagi dalam tatap muka belajar dari ini. Entah itu belajar daring ataupun belajar tatap muka, kalian tetap semangat dalam mencari ilmu karena sangat disayangkan jika kalian bermalas-malasan karena ilmu itu susah didapat. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dimanapun berada, orang tua kalian tetap sehat ya, dijauhkan yang namanya virus corona ataupun virus lainnya. Dijauhkan dari hal apapun pokoknya ya. Oke, mohon maaf untuk materi ini Bapak bedakan karena ada himbauan dari sekolah belajar di BDR-kan. Nah, ini antisipasinya Bapak agar tetap berjalan untuk absensi dan materinya. Nah, harusnya sekarang ini kita lanjut praktek konfigurasi akses point ataupun konfigurasi akses point menggunakan sebuah mikrotik ya. Tentunya materinya udah Bapak share. Nanti untuk yang terupdate-nya, yang terbarunya Bapak akan share lagi materinya. Mohon disimak untuk materinya ataupun video yang Bapak nanti akan demokan sebuah tutorial cara konfigurasi akses point menggunakan sebuah mikrotik. Nah, di mana di dalam mikrotik itu banyak fitur-fitur yang tentunya lumayan banyak ya untuk sebuah konfigurasi karena dengan adanya mikrotik kita bisa mengatur alur sebuah jaringan apa ya, kalau bahasa jaringannya itu sebaik mungkin ya, serapi mungkin sesuai administratornya. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Oke, kita akan membahas materi melanjutkan kemarin tentang konfigurasi akses point. Namun untuk kemarin kita praktek konfigurasi akses point melalui modem hub akses point ya, tanpa melalui mikrotik. Nah, untuk materi jika sudah menyelesaikan materi kemarin, praktek kemarin, kita akan melanjutkan ke materi konfigurasi akses point melalui mikrotik ya. Oke, kita buka saja materinya. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan bahas dulu tentang konsep pembelajaran sekarang ya. Untuk kotak konsep yaitu infrastruktur jaringan, internet, wifi, port jaringan, dan perangkat aktif. Nah, untuk infrastruktur jaringannya kita di semester awal kita sudah belajar untuk alat-alat, model alat kita sudah belajar, dan internet, wifi, port jaringan, dan perangkat aktif. Nah, tujuan pembelajarannya untuk peserta agar mampu memahami apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan internet beserta manfaatnya dan mengenalkan pada siswa tentang mikrotik router. Nah, poin ketiganya yaitu siswa mampu melakukan setting di mikrotik router. Poin terakhir yaitu siswa mampu membuat beberapa aplikasi di mikrotik router. Maksudnya aplikasi itu adalah sebuah konfigurasi jaringan. Nah, di dalam mikrotik itu berbagai cara untuk melakukan suatu konfigurasi jaringan. Ada cara A, cara B, cara C, itu sesuai dengan si usernya masing-masing. Oke, untuk mikrotik atau router board ini adalah bentuk sebuah mikrotik mini ya, atau hub light ya. Ini tipe RB941-2ND ya. Ini adalah tipe RB941-2ND. Nah, kecil sekali ya untuk fontnya juga. Ada
4 ya atau 5, tergantung speknya. Ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32. Jadi semakin banyak portnya itu semakin tinggi levelnya. Nah, adapun untuk sebuah lampu indikator, ini adalah sebuah lampu indikator. Lampu untuk nyala jika kondisi lampunya bagus, mikrotiknya bagus atau enggak, di sini kelihatan lampunya akan menyala. Nah, di sini adalah ada power konektor atau power listrik. Nah, di sini adalah sumber listriknya jika dicolokkan ke dalam adapter. Di sini yang kecil ini adalah tombol reset. Ya, jika kalian pengen menyetel ulang atau men-setting ulang sebuah mikrotik, sama seperti fungsinya seperti access point juga. Jika kalian harus mereset ulang ke setelan pabrik ya, atau ke setelan awal ya. Nah, jadi ini tombol resetnya seperti ini. Untuk yang di kotak ini adalah sebuah port RJ45. Nah, di sini nanti ada yang masuk untuk dari modem, dari internet. Lalu untuk port 2-nya mungkin bisa jadi LAN untuk komputer atau PC, dan LAN 3-nya bisa untuk access point, dan 4-5-nya bisa disesuaikan. Jadi untuk spesifikasi router board dari konektor, reset, port, dan lampu indikator, kita akan membahas ke picture di dalam sebuah mikrotik. Nah, apa itu mikrotik router? Yaitu adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Adapun fitur-fitur tersebut diantaranya ada firewall NAT, routing, hotspot, point-to-point, tunneling protocol, DNS server, DHCP server, dan masih banyak fitur lainnya. Adapun untuk jenis-jenis mikrotik, nah, 1. Mikrotik router yang berbentuk software yang dapat di-download di www.mikrotik.com. Nah, jadi kalian sebelum praktek, kalian harus mendownload dahulu sebuah mikrotik atau Winbox jika belum terpasang di sebuah komputer atau laptop ya. Harus diinstal dulu. Di situ ada pilihannya, ada 32, ada 64 bit ya variannya. Untuk built-in hardware mikrotik dapat bentuk perangkat keras yang harus dikemas dalam board router yang di dalamnya sudah terinstall mikrotik router. Nah, ini untuk isi dalam sebuah hardware itu sudah dikemas terinstall sebuah mikrotik router ya. Nah, untuk fitur-fitur mikrotik dia terbagi beberapa poin ya. Pertama yaitu di dalam fiturnya itu ada address list, asinkronus, yaitu untuk pengertiannya itu kelompok IP address berdasarkan nama. Kalian bisa baca sendiri ya untuk nanti untuk secara arti dan fungsinya. Untuk fitur-fitur di dalam sebuah mikrotik ada bonding itu apa, silakan kalian baca materinya akan Bapak share. Nah, bridge itu apa, data rate management itu apa, DHCP, firewall, NAT, hotspot, IP second, lalu ISDN, M3V, MNDV, monitoring, NTP, point to point ya, routing, proxy, SDSL, simple, dan lainnya ya. Pokoknya Bapak nggak sebutkan semuanya. Total fiturnya ada 28 item. Nah, jadi di dalam sebuah mainboard atau router board itu yang sudah dikemas, kita install sebuah aplikasinya, maka di dalamnya itu ada fitur-fitur 28 item ya. Jadi kalian wajib memahaminya jika kalian pengen memahami sebuah network jaringan dengan menggunakan sebuah mikrotik ya. Nah, untuk topologi konfigurasi access point, kita kemarin menggunakan topologi access point melalui hub
lalu ke access point ya, atau modem langsung ke access point itu bisa. Fungsi hub itu untuk membagi sebuah internet agar bisa digunakan kepada klien sebuah laptop, komputer ya. Sebuah topologi menggunakan access point melalui modem atau switch hub. Nah, untuk switch hub ini, kenapa ada switch hub atau tidak langsung dari modem langsung ke mikrotik? Sebenarnya masih tidak masalah ya dari modem langsung ke mikrotik. Namun untuk hub ini fungsinya untuk menyebarkan semua internet yang dari sebuah modem lalu kita bagikan ke sebuah klien, entah itu ke sebuah komputer ataupun ke laptop ya, dengan sekian bandwidth yang tidak terkontrol ya, atau sesuai dengan kita pada saat membeli sekian Mbps-nya. Namun untuk adanya mikrotik ini adalah untuk mengatur sebuah jaringan pada saat internet atau LAN masuk ke sebuah klien atau komputer ataupun laptop ataupun access point. Untuk bandwidth-nya kita bisa atur di mikrotik ini. Misalnya dari sumber internetnya itu kita dikasih 100 Mbps. Kita atur untuk sebuah klien ataupun sebuah komputer, perangkat komputer ataupun laptop ataupun wireless atau handphone, kita atur masing-masing untuk upload dan downloadnya menggunakan 10 Mbps. Jadi dari 100 itu kita pangkas untuk 10 Mbps untuk semua orang ya, agar semuanya tidak saling tarik menarik. Untuk si A 10 Mbps, untuk si B nya sekian Mbps ya. Jadi untuk si mikrotik ini untuk mengatur sebuah jalannya jaringan networking ya, agar lebih terarah lagi atau lebih teratur lagi. Oke. Jadi untuk instalasinya atau konfigurasinya, dari modem masuk, lalu dari masuk ke hub masuk ke port, atau dari modem ini langsung ke sebuah mikrotik. Nah, dari mikrotik ini baru ke modem ya, bisa dibulak-balik juga ya. Yang hijau ini adalah instalasi sebuah mikrotik ya, dari mikrotik atau dari hub masuk ke mikrotik ke port 1, port 2-nya yaitu masuk ke komputer, dan port 3-nya masuk ke access point, dan port sisanya bisa masuk ke access point ataupun ke komputer bebas ya. Agar bisa lebih banyak lagi maka menggunakan switch hub. Nah, misalkan untuk port 4-nya bisa langsung ke switch hub. Nah, switch hub ini bisa membagikannya yang sudah diatur oleh mikrotik masing-masing IP-nya. Jadi untuk instalasinya seperti ini ya gambarnya. Lanjut. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan, kita lewat saja. Nah, ini adalah skematik topologi jaringan mikrotik menggunakan Cisco ya. Sama ya seperti tadi, kalau tadi adalah bentuk visualnya, ini adalah bentuk sebuah topologinya menggunakan Cisco, dari modem ke router board, dari router board langsung ke komputer, ke access point bisa ke handphone ataupun ke laptop ya. Jadi seperti itu. Nah, pertama untuk men-setting sebuah mikrotik untuk interkoneksi LAN dan ISP, yaitu pertama hubungkan PC ke mikrotik router menggunakan kabel UTP ke Ether 1. Lalu setting PC sebagai DHCP client untuk mendapatkan IP dari mikrotik router dan pastikan mendapatkan IP. Nah, IP-nya itu ini ya, IP-nya itu masih kosong. Buka aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox itu seperti ini. Jika sudah dibuka, langkah pertamanya klik pada menu Neighbor, lalu klik refresh. Nah, Neighbor, lalu klik refresh, maka akan muncul. Kalian klik IP address-nya, jangan IP address karena belum menemukan IP address, maka MAC address. Nah, klik MAC address, lalu klik connect untuk
loginnya admin, passwordnya kosong karena masih setelan public ya. Nah, lalu masuk ke interface ya, lalu masuk ke menu interface, lalu ganti nama Ether 1, Ether 2, Ether 3 dengan Ether 1-nya internet dari ISP, untuk Ether 2-nya itu LAN komputer atau ke perangkat sebuah komputer, dan hotspotnya untuk tetheringan handphone ataupun laptop ya. Nah, untuk langkah keduanya yaitu klik Ether 1, 2, 3 masing-masing Ether, sesuaikan name-nya dengan internet LAN hotspot ya. Lalu apply dan OK. Nah, jadi di dalam interface ini jika kalian mengklik Ether 1 atau Ether 2, Ether 3, maka isi dalamannya itu seperti ini, ada name, ada tipe, ada MTU, ada aktual MTU, ada L2, ada MTU juga ya. Lalu kalian di sini ganti misalnya Ether 1 itu adalah Ether 1 internet atau ISP. Jika sudah maka kalian langsung apply lalu OK. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu klik IP. Nah, di dalam IP ini ada address. Nah, tadi ya seperti yang dibaca sebelumnya materi, yaitu ada addresses, ada HCP server, ada DHCP client. Nah, jadi di dalam sebuah mikrotik ini menunya sudah satu paket ya. Di dalam sebuah router boot ini dengan menggunakan bantuan Winbox asalkan terhubung. Nah, ada DHCP client. Klik IP, lalu klik DHCP client, lalu klik tanda plus atau tanda tambah. Lalu muncullah sebuah menu DHCP client, new DHCP client. Lalu klik DHCP, lalu untuk interface-nya klik interface, pilih mode nama ke internet atau ISP. Nah, jika kalian ini diklik panah kecil ini, maka akan muncul ada Ether 1 internet, ada Ether 2 untuk LAN, ada Ether 3 untuk hotspot. Kalian pilih internet. Ya, untuk add default router tetap yes. Lalu statusnya di sini sudah bound ya. Jika sudah bound, mendapat secara otomatis ya, sudah mendapatkan IP dari ISP secara otomatis ya. Lalu klik apply dan OK ya. Langkah berikutnya, setelah dikonfigurasi Ether 1, cek pada IP addresses apakah IP sama dengan interface yang sudah disetting. Nah, kalian masuk ke IP lalu masuk ke addresses ya. Seperti ini addresses. Lalu untuk interface ini adalah menu interface DHCP client. Nah ya. Nah, ini adalah address list yang sudah didapatkan IP dari ISP secara otomatis. Nah, sama apa tidak? Sama ya. Jika sama maka sudah benar ya ya. Lalu konfigurasi DNS. Nah ya. Masuk ke IP lalu DNS ya. Nah, tujuannya kenapa? Agar untuk DNS ini servernya kita menggunakan pada umumnya yaitu Google ya. Untuk DNS servernya Google ketikan 8.8.8 dan 8.8.4.4 ya. Lalu allow remote request-nya dicentang. Apply OK ya. Sampai sejauh ini kalian mudah-mudahan paham ya. Karena untuk konfigurasi masih belum selesai, masih banyak ya untuk step by step-nya, point to point-nya. Kita sesudah materinya sudah selesai, kita mudah-mudahan besok bisa berjumpa, kita mendemokan sebuah konfigurasi access point. Namun ini antisipasi jika besok tidak bisa tatap muka, maka kalian tetap mempelajari sistem belajar daring ini ya. Lalu selanjutnya itu konfigurasi firewall ya. Pertama, klik IP. Nah, kalian di sini untuk tutorialnya sudah ada ya. Klik IP. Ini
IP, klik firewall, lalu klik pilih ke menu NAT. Nah, ini menu NAT. Di dalam NAT ini ada tampilan new NAT rule. Nah, klik tanda plus. Nah, gini ya. Lalu setelah NAT, lalu klik tanda plus. Nah, di dalamnya itu ada tampilan seperti ini: general, advanced, extra, action, statistik ya. Lalu untuk chainnya pilih SR knat ya, SR knat ya lah. Pokoknya seperti itulah ya. Untuk out interface-nya pilih Ether1 ISP internet ya. Lalu klik actionnya pilih Masquerade. Sesudah dipilih, lalu klik apply, lalu oke ya. Pastikan sudah mendapatkan internet setelah konfigurasi DNS dengan mengecek new terminal, lalu ketik ping ke google.com. Misalnya kalian di sini new terminal, lalu di sini ping ke google.com. Reply apa tidak? Nah, untuk statusnya udah reply, berarti sudah mendapatkan akses internet. Tapi dalam artian si komputer tersebut belum mendapatkan akses internet dari ISP. Ini dari ISP-nya sudah terkoneksi dengan sebuah mikrotik ya. Lalu untuk konfigurasi IP address, kalian pertama klik IP, lalu klik address sampai muncul sebuah kolom, klik tanda plus, lalu masukkan IP pada addressnya 192.168.22.1/ atau garis miring 24 untuk IP komputer. Ya, ini sama ya untuk addressnya. Untuk networknya kosongkan, untuk LAN-nya pilih Ether2. Apply oke, lalu otomatis networknya mendapatkan IP dari otomatis ini ya untuk jaringannya. Nah, untuk hotspotnya 10.20.30.1.24 sama seperti ini ya. Pilih Ether3, apply oke, maka dia juga networknya akan menyesuaikan ya. Untuk Ether1 yaitu IP yang didapat pada ISP sudah otomatis ya. Jadi untuk Ether1 nanti jika ada sebuah komputer ingin dicolokkan menggunakan LAN, dikarenakan ini DHCP, maka dia akan langsung terkoneksi tanpa memerlu setting IP statik. Untuk IP-nya sudah didapat di DHCP server ya. Nah, untuk Ether2-nya yaitu IP untuk ke semua perangkat komputer atau PC. Untuk Ether3-nya yaitu IP untuk akses point atau hotspot ya. Jadi settingnya sesuai ini ya. Oke. Konfigurasi DHCP server. Nah, sampai sejauh ini kalian sudah paham apa belum? Ya. Ya, untuk materinya nanti Bapak share ya. Kalian baca-baca saja, tetap disimak saja. Nanti mungkin jika kalian pahamnya sudah mempraktekannya. Ya, untuk konfigurasi DHCP server, pertama klik IP, lalu DHCP server, lalu tampillah menu DHCP server. Jangan klik tanda plus atau tambah, kalian klik DHCP setup, pilih di sininya Ether 2. Nah, misalnya Ether 2 ya, di sini tentukan Ether yang misalnya Ether 2 LAN pada DHCP server interface. Lalu klik next sampai selesai ya. Nah, mungkin untuk mikrotik mungkin sampai sini dulu ya untuk sebuah konfigurasi, karena masih banyak point to pointnya, step by stepnya, sehingga si access point itu bisa terkoneksi. Dan mungkin untuk videonya nanti akan Bapak tutorial cara ini, kan tutorial materinya nih, slide to slide-nya. Nanti mungkin Bapak akan membuat sebuah praktek dengan kalian, tentunya dengan kolaborasi sebuah konfigurasi sebuah access point menggunakan mikrotik. Jadi tolong dipelajari ya. Mungkin dari Bapak itu saja. Kita lanjut di minggu depan ya, di mata pelajaran AJ ini. Jangan lupa
absen, like, dan subscribe ya. Terutamanya absen ya, karena untuk tugas ini, konfigurasi mikrotik ini adalah tugas kedua. Untuk tugas pertamanya kalian sudah sambil berjalan lakukan tugas keduanya ini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap senyum, tetap bahagia. Salam sejahtera.